mulai tahun 2022 itu sudah dirancang SOP untuk sistem operating prosedur untuk pengelolaan data-data dana desa ini, terutama karena memang untuk pertama kalinya juga bahwa urusan di dalam Kementerian Desa itu kemudian saling berhubungan antar unit kerja. Jadi model pembaruan birokrasi di Kementerian Desa itu adalah model yang 2021 dimulai, itu kerjasama antar unit kerja. Jadi tidak hampir kalau menurut Biro Perencanaan boleh dikatakan 90% itu kegiatan sekarang tidak bisa dilakukan sendiri di satu unit kerja. Jadi selalu berhubungan dengan unit kerja yang lain. Nah, karena itu SOP menjadi penting. Gunanya adalah untuk memastikan kerja dari masing-masing unit kerja, dan kalau ada sampai muncul resiko masalah itu langsung diketahui lokus ada di mana. Nah, untuk Monef dana desa di tahun lalu sudah sering didiskusikan dan sudah disampaikan sampai ke tenaga pendamping profesional di pusat, provinsi, kabupaten, kecamatan, dan desa gitu. Namun di tahun ini dirancang bentuknya sampai tertulis. Jadi di sini ada tahapannya. Ini kita lihat pelaksanaannya dari pendamping di level desa, kemudian pendamping di kecamatan, PD, pendamping desa, PLD, pendamping lokal desa, kemudian pendamping di kabupaten, tenaga ahli pemberdayaan masyarakat di kabupaten, di provinsi, di pusat. Kemudian ini adalah pusat untuk pemberdayaan masyarakat desa yang ada di Kementerian Desa di BPSDM, yaitu P3MD. Kemudian di Badan Pengembangan Informasi yaitu Pusdatin, dan kemudian di Direktorat Jenderal Pembangunan Desa dan Perdesaan. Kemudian di bagian kanan kalau kita lihat itu ada mutu baku. Nah, ini pertama dimulai dari input data. Jadi di dalam rancangan SOP ini memang input datanya oleh PLD dan oleh PD. Jadi penginput datanya oleh PLD dan PD. Kita tahu tentu saja alasannya karena data itu dari lapangan. Dan kalau data dari lapangan, siapa yang tidak di lapangan kecuali PLD dan kemudian PD-nya. Bagaimana cara menginputnya? Tentu saja PLD dan PD membutuhkan informasi dari desa, yaitu RKP desa maupun APB desa, plus bagaimana kondisi rekening kas desa. Ini dari pelajaran kita ketahui bahwa pada dasarnya hubungan antara PLD, PD, dan pemerintah desa ini harus hubungan yang bagus sehingga aliran data itu lancar. Dan di pihak lain jangan dilupakan bahwa soal data ini adalah soal, kalau di dalam kepemimpinan Gus Halim ini soal basis. Jadi ini adalah keterampilan basis bagi pendamping desa. Jadi dimulai dari kompilasi data. Meskipun sudah mulai ada kepala desa yang menyatakan kenapa pendamping hanya mengumpulkan data, tidak mendampingi kami dan tidak mendampingi masyarakat. Itu masuk akal karena sebetulnya ini adalah dasar. Jadi tentu saja diharapkan bisa lebih dari kompilasi data. Tapi yang tidak boleh dilupakan adalah bisa mengkompilasi data. Jadi itu penting karena nanti kita lihat kalau sampai data di level desa itu belum betul gitu, itu berarti ya ada masalah sense terhadap data, terhadap keterampilan dasar ini belum jalan, misalnya seperti itu. Nah, maksimal pengumpulan dari PLD dan dari PD itu sudah makin siang itu ya. Jadi kalau di tahun lalu itu dirancang pukul 18 dan 18-nya itu WIB, karena waktu itu pemikirannya memperhitungkan
yang paling ujung di sebelah barat, yaitu di Aceh gitu. Supaya kalau misalnya jam 6 sore di Papua, di Aceh masih jam 4, dan dikhawatirkan pada waktu itu ya, tahun lalu itu para tenaga pendamping terutama PLDPD masih di lapangan, jadi masih sulit untuk mengupload data. Tapi kesimpulan terakhir diajukan, alasannya supaya selesainya sampai di pusat itu tidak jam 11 malam, jadi diajukan supaya menjadi jam 9 malam 21. Jadi jam 6 sore waktu setempat. Ini artinya kalau menggunakan WIB di tempat kami misalnya, berarti jam 16 ini jam 4 di tempat kami, jam 3 di Nusa Tenggara Barat misalnya atau Kalimantan gitu, dan jam 2 kalau di Papua. Tapi karena ini waktu setempat, nanti Papua di sana pas jam 4 sore itu mulai mengumpulkan, kemudian waktu Indonesia bagian tengah juga jam 4 sore. Jadi artinya ada selang waktu di antara 3 wilayah waktu itu masing-masing 1 jam gitu. Jadi ini jam 4 sore waktu setempat. Kemudian koreksi dan validasi dari PLD oleh PD 1 jam. Jadi ada jangka waktu 1 jam untuk cek. Jangan sungkan-sungkan, ini yang penting ini. Salah satu menjaga kualitas data itu jangan sungkan-sungkan untuk men-take down ya, karena ini bentuknya kan mengupload file Excel ya. Jangan sungkan-sungkan untuk tidak menyetujui ya kalau datanya itu salah. Jadi ini penting untuk kualitas data. Dan perlu diketahui juga, sering ada yang berpandangan toh nanti akan dikoreksi di atas itu seterusnya sampai nasional. Tapi koreksi nasional itu selalu koreksi kalau kesalahannya sudah sangat besar. Justru kesalahan-kesalahan kecil itu hanya mungkin dikoreksi di level kecamatan. Jadi 1 jam dari jam 4 sampai jam 5 waktu setempat itu ada proses validasi dan koreksi pendamping kecamatan. Kemudian dari jam 5 sampai jam 6 itu naik ke tingkat kabupaten, validasi dan koreksi. Kemudian kenapa di desa, kecamatan, kabupaten ada validasi, tapi begitu sampai provinsi, kalau kita lihat bagian kolom tahapan kegiatan, itu tidak ada validasi tapi tinggal verifikasi. Karena validasi itu berarti masih bisa mencocokkan dengan kondisi lapangan. Jadi karena itu pakai istilah validasi. Di verifikasi itu tinggal mencocokkan dari data-data sekunder. Jadi tidak bisa lagi melihat lapangan karena sudah level provinsi. Nah di situ dari jam 6 sore sampai jam 7 sore. Jadi jam 6 sampai jam 7 sore, atau kalau di Indonesia bagian barat itu sudah malam, itu jam 6 sampai jam 7 malam. Kemudian di level pusat itu dari jam 7, bentar ini karena ada yang mencoret-coret jadi saya ulangi saja. Jadi dari provinsi ke pusat itu provinsi ke pusat, kalau provinsi berarti jam 8 sampai jam 9. Ini jam 9 ini, bukan jam 21. Kemudian di pusat itu melihatnya jam 21. Nah, ini terlihat bahwa proses utama ada di pendamping dari desa sampai ke pusat. Baru setelah di pusat ini ada proses dari BPSDM, dari Pusdatin, dan dari Ditjen Pembangunan Desa dan Pedesaan. Dan kemudian dari SOP ini juga terbaca bahwa sepenuhnya kualitas, kelengkapan, keakuratan itu untuk data monitoring dan
evaluasi pendamping desa, SOP ini memastikan semuanya ada di pendamping. Jadi di level di luar pendamping, karena pendamping ini dari PLD sampai TAPM, tenaga ahli pemberdayaan masyarakat pusat, baru kemudian bagian dari BPSDM, P3MD, Badan Pengembangan dan Informasi BPI, Pusdatin, dan Ditjen Pembangunan Desa dan Pedesaan. Ini bagian untuk fasilitasi untuk dana desa ya. Itu baru di jam 9 sampai jam 10 malam ya. Jadi, dan itu pun bentuknya adalah menerima laporan, kemudian dilakukan bahwa pada saat itu kemudian melaporkan, ini juga melaporkannya di pusat ini maaf ini jadi pukul 22 ini itu dilaporkan oleh Ditjen PDP ke Menteri Desa. Jadi ini dilaporkan seperti itu. Dan kalau kemudian ada koreksi, maka akan dimulai terutama dari bawah. Jadi dengan demikian SOP ini menjadi memperjelas, kalau istilah Gus Salim, kalau sampai ada risiko hal-hal yang mungkin belum terbaca ya di kegiatan sebelumnya. Dan kemudian kalau kita lihat di dalamnya, ini saya minta tolong kepada seorang PLD gitu, sebagai tadi kita lihat di SOP bagian input data itu, kalau kita lihat isinya seperti ini kalau di PLD. Jadi bentuknya desanya, kemudian pagunya, saya kira kalau pagu sudah terisi ya, kemudian sudah salur ke rekening kas desa atau belum. Kalau sudah berarti 1, kalau belum kosong. Pagu untuk BLT sesuai dengan PMK 190/2021 adalah 40% dari pagu DD, makanya itu juga otomatis sudah ada. Ini yang penyaluran. Penyaluran. Jadi status desa di IDM 2021 ini sudah otomatis diisi karena ini sudah terkoneksi dengan web IDM. Pagu dana desa sudah terisi juga karena sudah ada lampiran dari PMK 190. Pagu BLT 40% ini juga sudah otomatis karena ada data pagu dana desa. Nah, jumlah KPM ini yang perlu diisi oleh pendamping sesuai Perkades. Anggaran BLT juga akan otomatis muncul dari jumlah KPM itu. Dan kalau anggaran itu kurang dari 40%, nanti di kolom realokasi, ini artinya peluang untuk realokasi dana desa itu akan muncul. Meskipun sekarang kita tahu kebijakan akhir ya untuk realokasi ini masih diperbincangkan supaya tidak merugikan desa gitu. Tapi paling tidak dari level desa sampai pusat itu bisa terbaca peluang realokasi. Kemudian setelah itu BLT, karena BLT disalurkan itu masing-masing 3 bulan, maka di sini ada tahap 1 triwulan pertama, tahap 2, 3, 4. Nah, ini penting, mestinya isiannya itu hanya tahap 1. Di beberapa desa itu pendamping mengisikan sampai tahap 4. Nah, itu yang seperti itu jangan sungkan-sungkan untuk dihapus oleh mentornya, sehingga datanya, kualitasnya kemudian menjadi tinggi. Yang harus kita ingat tadi, sesuai SOP, kendali sepenuhnya ada di tenaga pendamping profesional ya. Kemudian nanti ada subtotal penyaluran BLT, lalu persentase terhadap pagu dana desa, ini otomatis juga, dan persentase terhadap pagu BLT. Jadi sudah berapa? Karena ini triwulanan, maka mestinya memang sudah benar di sini kolom terakhir yang oranye itu 25%. Jadi
masing-masing 3 bulan, dari 12 bulan jadi 25%. Setelah itu ada bagian pagu dana desa reguler. Reguler itu artinya yang non BLT. Sebetulnya ini istilah yang informal saja, bahwa ini artinya non BLT. Nah, DD reguler itu otomatis muncul, yaitu pagu dana desa dikurangi pagu untuk BLT. Jadi munculnya seperti itu. Nah, tahap 1 kemudian disampaikan ini sudah benar, yang ditulis hanya tahap 1. Harap diperhatikan karena ada juga yang sudah menulis tahap 2 dan 3. Kembali lagi perlu diulang-ulang bahwa kalau ada kesalahan isi, jangan sampai sungkan mentornya untuk men-take down, ya, untuk menghapus itu. Maka kemudian bagian subtotal penyaluran dana desa reguler sampai persentase penyaluran dana desa reguler yang warna kuning itu otomatis muncul dari sistem. Kemudian pagu dana desa setelah realokasi, kita ingat tadi ada kolom peluang realokasi, itu akan terbaca ya, karena tadi di desa ini itu 0, jadi realokasinya itu kemungkinan 0, maka dia akan sama dengan kondisi pagu dana desa. Kemudian total penyaluran ke RKD ini tambahan dari penyaluran di tahap 1 untuk reguler dan penyaluran di tahap 1 dari BLT ya. Jadi ditambahkan, maka kemudian muncul angkanya dan kemudian dibagi dengan total pagu dana desa di desa tersebut ya. Untuk seperti biasa ini polanya bukan mengisi tapi mengupload Excel. Mengapa mengupload Excel? Salah satu alasannya, ini kalau kita klik unggah, salah satu alasannya karena memang dalam beberapa minggu sebelumnya itu seluruh tenaga pendamping profesional sudah mendapatkan Excel tersebut. Dari Excel tersebut kemudian tinggal diupload. Harapannya kalau kemarin berbasis Excel karena ada perubahan struktur menu, maka sekarang tinggal menguploadnya, jadi tidak menyulitkan bagi pendamping. Bagaimana struktur Excelnya itu sudah disesuaikan dengan usulan yang disetujui oleh BPSDM dan oleh Dirjen PDP. Jadi kalau kita lihat di sini susunannya, kalau di-download tadi oleh pendamping bentuknya seperti ini. Jadi pagu DD, pagu ini kosong-kosong, yang diisi adalah yang warnanya putih ya, karena kalau yang abu-abu itu kalau kita klik di situ sudah ada rumus-rumusnya, dan ini rumus-rumus yang sudah disusun oleh Dirjen PDP dan BPSDM. Jadi yang putih ini yang diisi oleh pendamping di level desa, kemudian kecamatan sampai kabupaten. Dan di sini ada 4 jenis skema. Jadi skema untuk desa di mana BLT-nya kurang dari 40% dari pagu dana desa, karena di dalam PMK 190 2021 diminta lebih dari 40%. Kemudian skema 2 kalau bisa lebih dari 40% penerima BLT dana desa. Kemudian penerima yang persis sama dengan BLT dana desa, serta desa mandiri, karena tahun 2020 Kementerian Keuangan menambah inovasi kebijakan itu dengan kalau desa mandiri maka 60% dari dana desa itu cair di tahapan pertama. Jadi hanya 2 kali cair dalam setahun, 60% dan 40%. Jadi ada 4 skema ini, nanti tergantung desanya seperti apa. Itu pendamping di level lapangan itu yang paling harusnya yang paling mengetahui.
Dan itu bisa dilihat dari status desa. Jadi kalau desanya mandiri ini pasti 60-40 ya. Kemudian kalau yang maju berkembang di bawah mandiri semuanya, maka dicek pagu BLT-nya berapa. Ini kalau dilihat aslinya usulannya adalah seperti ini. Jadi jadi sudah persis seperti kolomnya seperti yang diusulkan dari BPSDM maupun dari BGP. Kemudian menu berikutnya itu adalah menu yang berkaitan dengan, kalau kita lihat di sini, itu berkaitan dengan penyaluran BLT dana desa. Ini tadi pagu DD-nya sudah ada, sudah salur ke RKD atau belum. Kemudian pagu BLT juga tadi ada 40%. Ini pertanyaan yang sering disampaikan oleh pendamping, kriteria calon penerima BLT dana desa. Ada 6 kriteria: keluarga miskin atau tidak, kehilangan mata pencaharian atau tidak, ada anggota keluarga yang sakit menaun atau kronis, penerima JPS dari APBN maupun APBD yang sudah dihentikan, terdampak COVID tapi belum mendapat bantuan, serta rumah tangga yang lanjut usia. Kalau kita pernah diskusikan, sebetulnya kriteria ini itu sepenuhnya mengadopsi dari kebijakan di Kementerian Desa, meskipun dalam waktu yang berbeda-beda. Di dalam Permen Desa nomor 6 2020 misalnya, itu sudah ada kriterianya. Di situ kehilangan mata pencaharian, kemudian tidak mendapatkan JPS, terdampak COVID. Kemudian Gus Halim dalam berbagai kesempatan kemiskinan ekstrim menyampaikan hal itu, bahwa kemiskinan ekstrim ini perlu dikelola, perlu ditangani gitu. Dan ada 2 jenis miskin ekstrim, yaitu miskin ekstrim yang memang sudah sangat miskin, terutama dia sudah usia lanjut, tinggal sendiri di rumah, mungkin juga ditambah difabel dan sebagainya. Dan ada yang masih bisa untuk pemberdayaan. Jadi makanya di sini ada rumah tangga tunggal lanjut usia. Jadi sepenuhnya ini memang hasil dari kebijakan Kementerian Desa yang diadopsi di dalam PMK 190. Tentu saja ada tujuannya supaya lebih sesuai dengan kondisi lapangan. Setelah itu kemudian berapa jumlah KPM sesuai Perkades, peraturan kepala desa, kemudian jumlah BLT-nya tentu saja otomatis dari jumlah KPM kali 300.000 kali 12 bulan. Kemudian kalau ada realokasi seperti tadi, kemudian penyalurannya bulanan. Nah ini juga penting untuk dilihat, jangan sampai kemudian diisi total sampai ke bulan Desember. Jadi kemarin Gus Halim menyampaikan ada 2 hal kemungkinan itu, bahwa mungkin mentornya tidak teliti, tapi yang kedua mungkin karena memang pendampingnya belum mendapatkan pemberitahuan bahwa itu ditulis realitasnya, realnya. Jadi di awal kita sudah diskusikan, Kementerian Keuangan menyalurkan dari rekening kas umum negara ke rekening kas desa. Begitu ada di rekening kas desa, maka itu menjadi tugas dari Kementerian Desa untuk mencatatnya. Nah, di sini adalah mencatat realnya. Disalurkan di bulan Januari berapa, di Februari berapa. Ada yang sampai di bulan Maret pada minggu lalu misalnya gitu. Padahal Maret itu tentu saja dianggarkan tapi belum disalurkan. Jadi harus sesuai kondisi lapangan, disalurkannya bulan apa. Jadi sehingga dengan demikian tidak salah untuk membaca sampai level nasional. Jadi ini disalurkan, desanya salur, ya berapa KPM-nya dituliskan, kemudian ada total salurnya. Kemudian di paling kanan itu akan ada total penyaluran jumlah KPM BLT, tapi ini sesuai dengan bulan Januari, kemudian bukan dengan bulan terakhir tapi bulan pertama, dan total penyaluran BLT dana desa. Jadi ini penyaluran
total KPM untuk mencek apakah nanti kalau dibagi 12 sama dengan di bulan Januari. Dan terakhir polanya transfer atau cash, jadi transfer ke rekening di perbankan atau menggunakan cash. Sama, ini juga di bagian verifikasi ini ada unggah penyaluran, di situ tinggal di download, dan kalau di download maka akan terbaca file Excel-nya seperti ini. Jadi ada bagian-bagian yang putih seperti biasa yang perlu diisi. Sudah salur apa belum dana desanya, kemudian berapa yang menurut kriteria tadi, kemudian yang putih-putih ini diisi, sudah salur atau belum, berapa KPM-nya, begitu seterusnya untuk level di PLD, PD seperti itu. Dan terakhir transfernya yang transfer berapa melalui perbankan dan yang cash berapa. Jadi ini penting untuk melihat isinya. Ini juga sama sesuai dengan yang diminta dari BPSDM dan dari Dijen PDP mengenai kolom-kolomnya. Jadi memang kolom-kolomnya disesuaikan, warnanya juga sebisa mungkin disesuaikan supaya tidak menyulitkan bagi pendamping di lapangan untuk mengisinya. Tinggal yang putih-putih ya, karena kalau yang bukan putih pasti di situ ada rumus-rumusnya ya, yang nanti otomatis akan terisi. Nah, kiranya seperti itu Gus Koco. Tapi kalau kita coba terakhir untuk supaya tidak sampai salah gitu ya. Jadi kalau kita lihat posisinya gitu secara nasional, itu nanti akan kelihatan ini secara nasional. Nah, mestinya BLT Januari Maret oke, tapi BLT April Juni ini kan mestinya belum terisi. Ini hal-hal yang pentingnya peran mentor-mentor di atasnya, karena tadi SOP-nya sepenuhnya ada di tenaga pendamping profesional gitu. Jadi ini tahap 1 pasti keluar, tapi tahap 2 dan 3 kan mestinya belum seperti itu. Nah, ini hal-hal yang sesuai SOP sepenuhnya ada di tangannya tenaga pendamping profesional.